Halo Sobat Sparta, kembali lagi dengan aku Sela di reviewnya Sparta. Nah, kali ini aku bakalan review nih server Mikrotik yang harganya itu cuma 2 jutaan aja guys. Penasaran kan seperti apa? Langsung aja kita bahas yuk. Ya, mungkin dari sebagian orang udah nggak asing ya dengar nama apa sih itu server. Nah, tapi banyak juga nih yang belum tahu apa sih itu server, Kak. Nah, jadi secara garis besarnya server itu berfungsi untuk pengolahan data dan aplikasi ya, guys. Nah, untuk server itu banyak juga jenisnya, guys. Seperti ada 1U, 2U, 3U, 4U, dan lain-lainnya. Tergantung dengan kebutuhan kita sendiri ya, guys. Dan yang penting juga perlu kita perhatikan saat memilih server itu adalah prosesornya, guys. Nah, seperti yang kita ketahui ada 2 brand ternama yang biasa digunakan, yaitu prosesornya itu Intel dan juga AMD. Namun untuk di server, Intel biasanya sering dijadikan sebagai pilihan karena kemampuannya membaca tulis berbasis guys, jauh lebih baik ya dibandingkan dengan yang AMD. Dan selanjutnya nih, untuk RAM-nya, RAM itu yang bertanggung jawab atas banyaknya proses yang dapat dilakukan di dalam suatu komputer secara bersamaan ya guys. Namun untuk sebuah server, kamu nggak perlu nih membutuhkan RAM yang berkapasitas besar ya guys. Jadi cukup kapasitas 512 GB aja, itu udah bisa menjalankan sistem operasi Windows server terbaru. Tapi ingat ya guys, setiap server itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga ya guys, tergantung servernya ya. Seperti server web, misalnya Anda membutuhkan RAM yang cukup untuk menjalankan sistem konten manajemen, kontrol panel, bahasa script, dan database. Untuk itu, Anda membutuhkan RAM minimal itu 2 GB ya guys. Lain lagi dengan jaringan lokal. Untuk server seperti ini, Anda membutuhkan RAM yang mampu menyesuaikan jumlah klien komputer ya guys. Jadi setidaknya kalian harus itu butuh 8 GB agar jaringan yang ada berjalan dengan lancar. Jadi intinya tergantung dengan kebutuhan ya guys. Balik lagi dengan kebutuhan kita nih guys, seperti apa. Lanjut untuk penyimpanannya nih guys, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan saat memilih perangkat penyimpanan untuk server ya guys, yaitu jenis perangkat dan juga kapasitasnya. Namun SSD lebih banyak disukai ya, karena kemampuannya itu memiliki kecepatan penyimpanan lebih tinggi daripada dengan hard disk. Tapi kapasitas yang dibutuhkan akan berbeda nih guys, jika kalian ingin membangun jaringan komputer lokal. Server kantor misalnya membutuhkan kapasitas yang jauh lebih besar karena digunakan untuk menyimpan file dalam jumlah yang banyak ya guys. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung aja kita lihat yuk servernya seperti apa dengan budget yang 2 jutaan ini guys. Nah, ini dia guys, server Mikrotik 1U dari siaran. Nah, jadi kita lanjut aja ke bagian depannya ya guys. Jadi depannya itu di sini kita lihat ada untuk DVD dan kemudian di sebelah kanan ini ada 8 slot untuk storage-nya. Nah, kita lanjut di bagian belakangnya guys. Di port belakangnya ini kita bisa lihat di sebelah sini ada port untuk powernya, kemudian di sebelah sini ada 2 PS2, port PS2, kemudian di sebelahnya ada 2 port USB. Lanjut di sampingnya ini ada port serial dan port VGA, dan sebelahnya lagi ada port LAN, 2 port LAN-nya ya guys ya. Lanjut kita lihat di bagian dalamnya ya guys. Langsung aja kita unboxing. Unboxing nggak tuh bahasanya? Kita bongkar guys, kita bongkar. Berat juga guys. Belum makan nih, kayak puasa nih guys. Nah, ini dia dalamnya ya guys ya. Wow. Kita bisa lihat dulu yang pertama di sini ada power supply-nya. Di sebelah sini ada power supply-nya ya guys. Kemudian di sebelahnya ini ada 4 port untuk RAM-nya. 4 slot ya guys, bukan port, slot. 4 slot RAM-nya ya guys di sebelah sini. Nah, di sini ada prosesornya juga, dan kemudian di sebelah sini ada PCIe-nya. Wow, lengkap banget ya guys. Tadi di sini storage-nya semua udah ada. Nah, di sini juga ada kayak kipas-kipas kecil gitu ya guys. Fan-nya gitu kayak kecil-kecil, imut-imut gitu. 3 biji ya ini. 3 biji nggak tuh bahasanya. Nah, ini kan slot RAM-nya tuh ada 4 ya guys. Ini kalian bisa upgrade lagi ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalian bisa upgrade sesuai dengan kebutuhan kalian.
Dan untuk prosesornya, server Mikrotik ini ya guys menggunakan prosesor Xeon X3420 dan itu sudah quad core ya guys. Untuk RAM-nya, server ini menggunakan RAM 8GB 4x2 dan ini masih bisa di-upgrade lagi ya guys sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk storage-nya, server ini menggunakan hard disk sebesar 500GB dan kalian bisa lihat sendiri di sini ada 8 slot untuk storage-nya. Ini kalian bisa upgrade sesuai dengan kebutuhan kalian ataupun kalian mau upgrade ke SSD juga bisa ya guys ya. Dan last not least, asik, sok-sok bahasa Inggris gue. Untuk power supply-nya itu memakan sebesar 400 watt saja guys. Jadi gimana nih menurut kalian guys server yang satu ini? Kalau menurut aku sih ini udah oke banget ya. Dengan server budget 2 jutaan aja kalian udah dapetin server semulus ini guys. Apalagi terlebih lagi ini kalian bisa upgrade sesuai dengan kebutuhan kalian guys. Jadi menurut aku sih ini oke banget ya. Aku recommended banget buat kalian yang lagi cari server. Oke, seperti biasa nih buat kalian yang minat dengan server ini, kalian bisa langsung cek link di deskripsi guys. Untuk pembeliannya, kalian bisa langsung cek di link yang ada di deskripsi ya guys. Nah, buat kalian yang mau request nih minggu depan aku bahas dan review apa lagi, kalian bisa banget ya, bisa banget tulis di kolom komentar guys. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Oke Sobat Sparta, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai tanpa di skip. Wow, kalian mantap. Dan jangan lupa ya guys, buat kalian untuk like dan share konten ini ke teman-teman kalian nih, biar teman-teman kalian juga tahu nih info-info penting yang kita share di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, supaya kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, aku Sela, sampai berjumpa di review Sparta selanjutnya.